Sobat Forum, Kamis malam tanggal 30 Desember 2021 kita akan menyaksikan sebuah pertandingan fenomenal dari kompetisi Liga 2 Indonesia, yaitu partai final antara Persis Solo melawan Rans Cilegon FC. Mengapa saya katakan fenomenal? Sebab kedua tim sama-sama berambisi untuk menjadi juara meski sudah sama-sama masuk lolos ke promosi ke kompetisi Liga 1. Nah, Persis Solo sudah menanti 14 tahun untuk naik ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia dan gelar juara tentu akan melengkapi kegembiraan mereka nanti malam. Sementara buat Rans Cilegon FC, kemenangan ini nanti juga akan melengkapi rekor sebagai sejarah baru yang sebagai tim baru yang mampu naik ke Liga 1 hanya dalam satu musim. Dan yang tak kalah menarik adalah laga ini juga akan jadi ajang adu gengsi dua tokoh muda Indonesia, yaitu Sultan Andara Raffi Ahmad sebagai pemilik tim Rans Cilegon FC dan entrepreneur muda Kaisang Pangarep yang juga merupakan anak Presiden RI sebagai pemilik tim Persis Solo. Nah, saat ini saya sudah bersama editor Sports Forum Keadilan, Bung Nofriansyah atau biasa disapa Bung Eri. Kita akan membahas prediksi peluang kedua tim. Saat ini saya sudah bersama editor Sports Forum Keadilan, Bung Nofriansyah atau biasa disapa Bung Eri. Kita akan membahas tentang peluang kedua tim yang akan bertanding untuk menjadi juara nanti malam. Oke, Bung Eri, ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat. Tadi malam kita akan lihat pertandingan yang cukup fenomenal, Bung. Menurut Bung Eri, gimana peluang kedua tim nanti malam? Menurut saya ini pertandingan yang akan menarik karena ini juga akan jadi ajang balas dendam dari Persis Solo karena dalam penyisian sebelumnya Persis ini dikalahkan dengan skor lumayan besar ya, 4-3 gitu oleh Rans Cilegon FC ini. Di mana ketika pertandingan sebelumnya kedua tim ini sangat bermain sangat cepat dan serangan-serangannya juga saling tektok lah gitu ya. Apalagi kedua tim ini memang dipunggawai oleh pemain-pemain senior dari timnas Indonesia yang sudah dinaturalisasi, yaitu Beto Gonçalves untuk di Persis Solo dan Eloko Gonzalez yang bermain di Rans FC, dan kedua-duanya menciptakan gol. Bahkan Eloko Gonzalez sampai membuat hat-trick ya gitu kan di pertandingan sebelumnya. Nah, ini juga akan menjadi sebuah pertandingan yang menarik karena baik dari Persis maupun dari Rans punya ambisi besar gitu loh. Apalagi bos-bos mereka ya dari Persis misalnya Kaisang dan dari Rans Raffi Ahmad juga sudah memberikan janji gitu akan memberikan bonus yang luar biasa besar ketika nantinya salah satu tim ini akan menjadi juara gitu. Nah, bagi saya pertandingan ini menarik untuk disimak oleh Sobat Forum. Karena itu tadi prestasi yang sudah disebutkan oleh Bung Kamal tadi bahwa ini adalah klub-klub yang fenomenal. Hanya dalam satu musim mereka bisa masuk ke final. Iya, masuk ke final. Ini kan tidak terjadi di kompetisi Liga 2 atau Liga 3 sebelumnya gitu. Belum ada gitu ya. Tim yang hanya dalam jangka waktu satu musim saja bisa langsung masuk ke final dan akhirnya bisa promosi ke Liga 1 begitu. Kalau dilihat dari pelatih mereka, Bung, ada Rahmat Darmawan di Rans Cilegon FC. Gimana? Apakah memang pelatih ini memang menjadi faktor utama kedua tim sehingga bisa jadi cukup fenomenal di musim ini di Liga 2? Bung? Ya, Rahmat Darmawan kita ketahui memang sudah kinerja kepelatihannya memang sudah tidak bisa diragukan lagi lah ya. Dia sudah malang melintang di banyak klub Indonesia, juga pernah menjadi pelatih timnas gitu. Racikan-racikan yang disuguhkan oleh Rahmat Darmawan ini sudah, apalagi ada Eloko Gonzalez yang juga pernah menjadi anak asuhnya di timnas gitu kan. Mereka sudah padu gitu, sudah bisa menyatu dengan apa yang
Rahmat Darmawan inginkan, Eloko juga sudah mengerti gitu. Dan beberapa pemain-pemain lainnya juga sudah padu padan gitu. Di Persis Solo, Eko Purjanto juga mantan punggawa timnas gitu. Dia juga sudah cukup banyak malang melintang di klub-klub di Indonesia, pernah masuk di timnas juga, dan itu juga menjadi sebuah faktor penting gitu loh. Apalagi Persis Solo ini sekarang juga memang setelah diambil alih oleh Kaesang gitu kan, mereka punya semangat spirit yang bagus gitu loh untuk melaju, memenangkan setiap pertandingan yang akan dilakukan. Jadi menurut saya ya memang kedua tim ini memang pantas gitu loh untuk masuk ke final dan promosi ke Liga 1. Artinya memang kedua tim punya kualitas yang benar-benar baik dari sisi pelatih maupun pemain. Ya betul. Nah, kalau kita lihat dari masing-masing tim, Bung, dari tim Rans Cilegon, kekuatannya dari sisi mana, Bung, yang bisa nantinya akan melumpuhkan Persis Solo, Bung? Kalau saya lihat kita melihatnya dari pertandingan terakhir aja yang mereka jalankan gitu ya. Permainan banyak mereka itu memanfaatkan area lapangan untuk menggenjot gelandang-gelandang serang mereka, terutama Rans nih, untuk memberikan umpan-umpan cantik kepada Eloko Gonzalez yang menjadi striker utama mereka gitu. Nah, kekuatan mereka saya lihat memang dari situ. Mereka mampu memainkan lebar lapangan untuk memberikan passing bola, dan gelandang-gelandang serang mereka yang akan memberikan umpan-umpan yang pas gitu loh buat Eloko. Karena Eloko sendiri memang sebenarnya walaupun sudah berumur ya, umurnya sudah bukan dikatakan muda lagi, tapi masih energik gitu loh. Tendangannya masih keras, sundulannya juga masih akurat gitu loh ya kan. Nah, inilah yang menjadi sebuah kekuatan. Dan ini juga sebenarnya dimiliki oleh Persis Solo. Beto Gonçalves itu juga mantan striker timnas yang juga sering menciptakan gol baik dari kepalanya, dari kakinya. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang keunggulan bagi Persis. Jadi menurut saya memang benar-benar di dua tim ini memang komplit gitu loh. Serangan kiri kanannya juga jalan gitu. Nah, sekarang tinggal siapa yang bisa memanfaatkan peluang tersebut dan siapa yang bisa mempertahankan gawangnya dari kebobolan. Nah, kalau di Rans, selain Eloko Gonzalez, siapa kira-kira pemain yang punya potensi untuk bisa muncul juga sebagai pahlawan di pertandingan nanti malam, Bu? Kalau saya masih melihat Hamka Hamzah juga menjadi sebuah pilar penting ya bagi Rans Cilegon. Dia juga akan menjadi benteng terakhir bagi Rans untuk mempertahankan gawang dari kebobolan. Dia juga pemain senior gitu loh ya, yang sudah malang melintang juga di berbagai klub. Di Persipura dia membawa beberapa kali Persipura menjadi juara Liga 1 gitu kan. Nah, faktor kedua pemain ini, di depan ada Eloko, di belakang ada Hamka Hamzah gitu. Ini menjadi padu padan gitu loh. Mereka juga pernah di timnas bareng gitu loh, sudah saling klop matching. Nah, bagi saya kalau di Rans itu memang itu tadi, dengan faktor bantuan dari gelandang-gelandang serang mereka yang mampu menyisir daerah pertahanan dari pinggir lapangan dan memberikan umpan kepada Eloko yang akan menghasilkan gol, dan sebaliknya ketika nanti bertahan, gelandang-gelandang serang ini juga bisa akan berpadu padan dengan para back-backnya yang akan dimotori oleh Hamka Hamzah ini. Oke, nah kalau kita lihat dari tim Persis Solo, Bung, kira-kira menurut Bung siapa pemain-pemain kunci yang patut diwaspadai oleh Rahmat Darmawan? Selain Beto ya ada Fabiano sebenarnya menurut saya. Fabiano juga dia pemain yang sudah lama di asam garam Liga 1 juga ya gitu kan. Pernah di Persib, pernah di Persipura. Dia juga sekarang juga sudah naturalisasi menjadi pemain Indonesia gitu kan. Nah, ini juga menjadi faktor penting. Fabiano itu juga bisa berperan sebagai gelandang bertahan,
bisa menjadi sebuah pengatur serangan juga gitu loh. Nah, Fabiano dan Beto ini akan menjadi sebuah kunci utama juga bagi Persis Solo untuk bisa memainkan serangan dengan efektif gitu ya, dengan memberikan Fabiano ini kan nanti akan bisa membagi bola kepada seluruh gelandang atau strikernya langsung. Nah, Fabiano juga sudah mengerti apa yang diinginkan oleh Beto gitu, oleh pemain-pemain lainnya. Jadi ya menurut saya sebenarnya sekarang tinggal bagaimana mental mereka saja, kedua belah tim ini, mental dan tekniknya gitu. Bagaimana bisa saling menaklukkan lah gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, Bung Heri, kalau kita lihat tim-tim di Liga 2 ini seperti Rans dan Cilegon ini kan mereka kelihatan masih mengandalkan pemain-pemain tua ya, kayak Gonzales masih bermain di situ. Nah, bagaimana menurut Bung Heri? Apakah memang pemain-pemain muda Indonesia ini masih belum banyak yang berkualitas atau bagaimana? Kalau menurut saya sebenarnya bukan itu. Dalam artian begini, memang Rans Cilegon FC ini memang dari awalnya juga kan ketika diakuisisi oleh Raffi Ahmad ini memang sempat membuka audisi bagi pemain-pemain muda. Tapi menurut saya ya pemain mudanya masih butuh waktu lah gitu kan untuk bisa beradaptasi dengan liga nasional ya, Liga Indonesia baik di Liga 2 ini gitu. Nah, mungkin saya melihat cara cepat mereka untuk bisa berprestasi adalah dengan itu tadi ya, dengan merekrut pemain-pemain senior yang sudah memang makan asam garam. Tapi menurut pandangan saya sebenarnya kalau pemain-pemain muda ini nantinya juga akan berpotensi gitu. Apalagi mereka nanti sudah masuk ke Liga 1 ini pasti akan pihak manajemen juga akan menggenjot mereka gitu kan. Nah, menurut saya ini memang bagian dari sebuah strategi gitu loh. Karena saya melihat bahwa ketika Cilegon FC ini diakuisisi oleh Rans ini merupakan sebuah fenomena baru gitu ya. Karena belakangan ini juga kan banyak para pesohor selebritis atau pengusaha di negeri ini mulai mengakuisisi klub-klub terutama di Liga 2 ya. Mereka ingin menerapkan manajemen, karena gini, kalau para selebritis itu mereka punya manajemen bisnis yang sudah terbangun gitu. Nah, ini yang ingin diterapkan manajemen bisnis itu ke dalam sebuah pengelolaan klub sepak bola. Nah, itu tadi nantinya ke depannya mungkin ini ada target sementara ya. Target sementara mereka bisa juara atau lolos ke Liga 1 gitu. Nah, ke depannya nanti mungkin ketika mereka sudah main di Liga 1, para pemain-pemain muda ini akan lebih digenjot lagi gitu kan. Karena ya apalagi persaingan di Liga 1 nanti akan lebih ketat gitu loh. Tidak mungkin para pemain-pemain senior itu akan mampu full 100% gitu loh. Karena jadwalnya juga lebih padat gitu loh. Lawan-lawannya juga lebih kuat ya, lebih berat. Nah, ini mungkin akan menjadi sebuah PR besar bagaimana manajemen kedua klub ini nantinya akan menggenjot pemain-pemain mudanya untuk lebih maksimal lagi gitu untuk mendampingi para pemain-pemain senior yang sudah ada di dalam klub itu. Nah, ngomong-ngomong tadi Bung tentang fenomena banyaknya pesohor masuk ke industri sepak bola Bung ya. Di Rans ada Raffi Ahmad, ada Kaisang Pangarep Persis Solo, ada juga Atta Halilintar juga masuk mengelola tim sepak bola. Kalau dulu kita melihat tim sepak bola didanai oleh pemerintah gitu. Nah, fenomena sekarang ini apakah memang sepak bola sekarang ini sudah menjanjikan secara finansial, secara bisnis sehingga banyak pengusaha-pengusaha, pesohor-pesohor yang pemilik modal yang besar itu mau masuk untuk berinvestasi di sepak bola, atau ada hal lain Bung yang menarik mereka untuk? Kalau saya sih melihatnya begini, sekarang ini kan sudah masuk era digitalisasi gitu ya. Dan boleh dibilang para pesohor-pesohor, para selebritis atau pengusaha ini melihat juga pangsa pasar yang besar sebenarnya di klub-klub sepak bola jika dikelola secara baik dan benar gitu. Bukan saya mengatakan bahwa sebelumnya nggak benar, tapi
manajemennya belum manajemen bisnis gitu. Sedangkan kalau kita ketahui di liga-liga Eropa misalnya kan gitu kan, sebuah klub itu dikelola dengan semua aspek, baik dari kualitas tim, dari sisi bisnisnya gitu kan, bagaimana mereka bisa mengelola merchandise klubnya misalnya gitu, bagaimana mereka bisa mengelola pemasukan dari tiket masuk gitu kan, dari bagaimana mengelola militansi fans-fansnya sehingga bisa menghasilkan pemasukan buat klub itu sendiri. Nah, para pesohor dan pebisnis ini melihat bahwa inilah saatnya bahwa klub di Indonesia pun harus bisa seperti itu. Ini merupakan angin segar sebenarnya bagi persepak bolaan Indonesia. Bahwa ketika diakuisisi oleh para pesohor selebritis tersebut, mereka menerapkan sisi bisnisnya dalam klub itu dan akan membuat klub itu jalan gitu. Ini patut dicontoh juga oleh mungkin pengurus-pengurus klub lain yang bisa melihat bahwa ketika sebuah klub di manajemen dikelola dengan secara baik dan benar, dari sisi bisnisnya juga jalan, ini merupakan sebuah, boleh dibilang bisa jadi kebangkitan juga buat klub-klub di Indonesia seperti itu. Artinya harapannya mungkin ke depan dengan melihat kedua tim ini bisa sukses gitu, banyak juga orang-orang lain atau pengusaha-pengusaha lain yang mau bersama-sama berinvest ke sepak bola Indonesia yang lain. Betul, seperti itu. Kita bisa lihat mungkin nantinya Indonesia seperti Liga Italia atau Liga Eropa lain yang semuanya disokong oleh dana yang kuat, mungkin begitu, Bung. Kalau di Liga 1 kan yang saya lihat Persib dan Persija nih yang mulai sudah bagus gitu dalam pengelolaan sisi bisnisnya gitu kan. Nah, mungkin dengan nantinya masuknya Rans dan Persis Solo masuk ke Liga 1 akan semakin baik gitu loh. Bali United juga di Liga 1 juga sudah, bahkan dia sudah IPO ya. Jadi sahamnya bisa dimiliki oleh publik gitu loh. Nah, itu juga bagus gitu loh kan. Jadi membuat keikutsertaan publik untuk ikut memiliki gitu loh kan. Fans-fansnya juga akan merasa sangat, keterikatannya dengan klub juga akan semakin besar di luar dari fans. Mereka hanya sekedar fans gitu ya kepada klub itu, tapi mereka bisa memiliki klub itu. Nah, inilah juga menjadi sebuah magnet khusus gitu nantinya buat tim-tim lain untuk bisa mengikuti jejak-jejak mereka gitu. Nah, dengan kondisi yang sudah semakin baik secara pengelolaan manajerial, Bung. Tapi kita masih sering dengar nih, Bung, kalau di liga kita ini masih ada unsur-unsur mafia di dalamnya. Maksudnya ada pengaturan skor. Hal-hal seperti ini sepertinya masih belum ada perubahan. Nah, gimana Bung Eri ngelihat ke depannya kondisi sepak bola Indonesia, Bung? Ini memang menjadi PR besar juga buat kita ya, bahwa sebenarnya di satu sisi bahwa pengelolaan klub, pengelolaan liga sudah mulai mengarah ke profesionalisme gitu. Tapi di satu sisi bahwa itu tadi kita masih melihat banyaknya carut-marut dalam pengelolaan pertandingan, misalnya munculnya mafia-mafia bola gitu ya kan. Nah, ini menjadi sebuah PR sekaligus niatan. Mungkin kalau saya melihat ini niat para insan sepak bola di Indonesia itu mau seperti apa gitu. Apakah memang ingin terus-menerus carut-marut seperti ini, atau ya akan menjadi lebih baik gitu. Kemarin pemerintah juga sudah memberikan warning keras gitu loh untuk memberantas mafia-mafia persepak bolaan ini. Ya kita tinggal tunggu aja gitu loh bagaimana niat pemerintah, stakeholdernya terutama baik kepolisian, kejaksaan, PSSI sendiri gitu loh kan, bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara komprehensif dan membuat industri sepak bola di Indonesia ini semakin kondusif, semakin baik, dan nantinya akan menjadi sebuah iklim persepak bolaan yang bisa bikin happy semua orang gitu. Karena kan sepak bola ini awalnya kan dari kita seneng nonton bola gitu.
kita senang misalnya timnas kita bermain gitu loh kan, dan hasilnya berprestasi. Nah, kenapa tidak didukung ini semua menjadi sebuah industri, sebuah iklim persepak bolaan yang kondusif gitu. Menurut saya itu sebenarnya. Ya, semoga euforia munculnya Rans dan Persis Solo yang tiba-tiba secara fenomenal melaju ke Liga 1 dan hanya dalam satu musim, ke depan tidak dirusak dengan praktik-praktik yang kotor atau pengelolaan yang buruk dari Liga, Bung ya? Ya, saya juga melihat bahwa gini, mental pemain juga kadang-kadang, mohon maaf ya, terutama untuk attitude gitu ya, bahwa ketika misalnya, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa peran wasit juga memang harus diperbaiki gitu ya, karena wasit ini kadang-kadang juga keputusannya fenomenal, keputusannya juga kontroversial gitu loh kan, dan ini yang belum bisa diterima secara baik gitu oleh pemain-pemain. Kemarin kan di Liga 3 ada kasus pemukulan wasit gitu loh, yang mengakibatkan 6 orang pemain menjadi tersangka gitu loh kan, karena memukul wasit gitu loh kan. Ya memang beberapa stakeholder di sepak bola di Indonesia juga menyoroti ini, bahwa wasit harus diperbaiki gitu loh kan. Nah, jadi keterkaitan itulah yang nantinya akan saling mendukung. Wasit diperbaiki gitu loh kan, manajemen klub juga diperbaiki, manajemen pelaksanaan liganya juga diperbaiki. Terus itu tadi, mafia sepak bola juga diberantas. Nah, ini akan menjadi sebuah kesatuan gitu loh, yang akan menjadikan iklim persepak bola nasional menjadi lebih baik, lebih bagus, dan akhirnya melahirkan prestasi di level timnas yang bisa berbicara di sepak bola luar negeri gitu ya. Kita kan sudah rindu nih gelar AFF gitu ya, yang tidak kunjung hadir di Indonesia ini kan gitu. Setelah 5 kali final kita belum mencicipi lagi gitu loh gelar juara AFF. Kita bahkan disebutnya spesialis runner up gitu loh kan. Ketika sudah sampai final kalah. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan penting juga buat PSSI, bahwa harus segera dibenahi gitu ya kan. Seperti itu. Oke, Bung, kembali ke pertandingan final, Bung, antara Rans melawan Persis Solo. Dari track record sebelumnya dan pertemuan kedua tim, kira-kira tim mana yang akan juara, Bung? Mana yang akan lebih unggul? Apakah Rans atau Persis Solo? Kalau saya melihatnya ini adalah final yang ideal ya, final yang ideal. Kedua tim ini layak untuk menang. Siapapun yang nanti yang akan menjadi juara, kalaupun kalah juga adalah kalah yang terhormat gitu ya kan. Mengingat itu tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa materi pemain juga sudah bagus, teknik bermain mereka juga sudah bagus gitu loh kan. Namun saya melihat ada sedikit keunggulan di Rans gitu ya. Mungkin ada faktor itu tadi, faktor Eloko Gonzalez yang menjadi kunci gitu. Saya pikir kalaupun nanti pertandingan ini akan berjalan seru dan berimbang dengan saling jual beli serangan, Rans mungkin bisa akan lebih memanfaatkan faktor itu tadi menjadi sebuah kemenangan, dan skornya pun nggak bakal jauh-jauh menurut saya, paling tipis antara 2-1 atau 3-2 gitu loh ya kan. Selisih 1 gol ya? Ya, hanya selisih 1 gol saja gitu loh kan. Jadi ya memang walaupun 50-50, tapi itu tadi Rans masih punya peluang yang lebih besar sedikit karena faktor itu tadi. Ya, menurut saya keunggulannya yaitu tadi tipis lah, antara 2-1, 3-2 atau 4-3 lah gitu kan, seperti itu. Sebelumnya Cilegon mengalahkan Persis 4-3, 1 gol selisihnya. Iya. Jadi kira-kira prediksi Bung Eri nanti siapapun Rans mungkin masih akan bisa mengungguli Persis. Iya. Dengan selisih 1 gol. 1 gol aja. Karena jual beli serangannya juga akan
akan ketat gitu loh ya kan. Inilah jadi memang nggak mungkin misalnya selisih golnya akan terlalu lebar gitu ya, 3-0 atau 3-1, tapi kemungkinan ya itu tadi, selisihnya antara 1 gol aja gitu. Jadi memang pertandingan ini patut untuk ditonton gitu ya, patut untuk disimak. Ini adalah duel penting bagi kedua tim untuk bisa membuktikan siapa sebenarnya yang layak juara di Liga 2 dan akan bersaing nanti dengan para klub-klub papan atas di Liga 1. Patut ditunggu juga, Bung. Kira-kira seberapa besar pemain akan disiram bonus oleh pemilik tim jika menang, Bung? Kalau saya sih ya, mungkin kalau soal bonus, kalau nanti Rans menang, ya Raffi juga nggak bakal segan-segan lah gitu kan, untuk memberikan bonus besar bagi mereka gitu kan. Raffi ini saya lihat memang tidak main-main dalam mengurus tim ini gitu ya kan. Dan ketika tim ini berprestasi menjadi juara, saya yakin Raffi juga nggak bakalan segan-segan untuk memberikan bonus besar kepada para pemain. Oke, Bung Eri, walaupun kedua tim sama-sama berambisi akan menang, Bung, Ya. tapi kan keduanya ini sudah Pasti dipastikan lolos. ya, Ya. masuk ke Liga 1. Nah, apakah ada kemungkinan pertandingan justru akan anti klimaks, Bung? Kalau saya sih melihatnya gini, kalau anti klimaks ya sebenarnya bukan, ini sebenarnya gengsi sebenarnya, lebih kepada gengsi gitu. Siapa yang juara, itulah yang punya gengsi lebih gitu loh ya. Apalagi kalau dilihat dari background bos-bos mereka gitu, antara Raffi dan Kaesang gitu loh ya kan. Ini juga mungkin ya ini akan menjadi sebuah gengsi khusus juga bagi mereka gitu. Nah, kalau saya sih melihatnya mungkin mereka akan nge-push gitu loh timnya ini untuk menjadi juara gitu loh kan. Bagi mereka ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri, menjadi juara Liga 2 dan akhirnya promosi ke Liga 1. Ya kita doakan bahwa mereka akan tetap fight ya gitu kan. Kedua tim ini akan tetap fight untuk bertanding dan akan menyuguhkan pertandingan yang menarik gitu untuk ditonton gitu. Karena kalaupun mereka misalnya main safe aja gitu ya, banyak yang akan kecewa juga gitu loh kan. Wah, kok ternyata malah begini gitu, anti klimaks dengan apa yang mereka telah lakukan sebelumnya gitu kan. Menurut saya sih seperti itu. Nah, ketika nantinya kedua tim masuk ke Liga 1, Bung. Liga 2 ini kan ya bisa dibilang tim-timnya belum terlalu jauh kuat lah ya kualitasnya dibandingkan Liga 1. Kira-kira prediksi Bung Eri bagaimana performa mereka kedua tim ini nanti di Liga 1 menghadapi tim-tim yang lebih besar, yang lebih berkualitas, yang lebih dengan pemain-pemain yang lebih bagus? Kalau saya sih mungkin melihatnya mereka akan menambah pemain gitu loh ya kan. Menambah pemain yang mungkin saja mereka akan mengontrak pemain-pemain asing baru gitu loh ya kan. Raffi mungkin akan lebih berani lagi mengeluarkan dana untuk mendatangkan pemain-pemain asing berkualitas yang akan semakin memperkokoh baik lini pertahanan maupun lini serang mereka gitu. Sebaliknya juga seperti itu. Kaesang juga mungkin akan berpikir gini, wah ketika kami sudah masuk ke Liga 1 yang persaingannya sangat kuat dan dipenuhi oleh bintang-bintang yang juga tidak bisa diremehkan kualitasnya gitu loh kan. Kaesang juga mungkin akan berpikir ya lebih baik kita menambah kekuatan gitu loh. Skuad kita diperkuat dengan kedatangan pemain-pemain asing dan juga itu tadi seperti yang saya bilang di awal adalah juga memperkuat pemain-pemain muda mereka yang ada dalam skuad mereka. Tapi yang kemungkinan yang paling besar adalah itu mendatangkan pemain-pemain baru, pemain-pemain asing yang namanya sudah dan nama dan kualitasnya sudah bisa dipertanggungjawabkan lah gitu kan, untuk bisa memperkuat skuad mereka mengarungi Liga 1 nanti. Bukan tidak mungkin pemain-pemain timnas yang sekarang sedang berlaga di AFF juga berbicara kemungkinan bisa saja. Dan itu saya lebih cenderung Rans yang akan lebih cepat gitu loh untuk melakukan itu.
Apalagi ketika nanti kalau timnas kita juara nih AFF ini, mungkin akan beberapa punggawa pentingnya sudah dilirik oleh mereka. Manajemen klubnya sudah punya list gitu loh. Final Liga AFF ini akan menjadi sebuah acuan bagi mereka, siapa saja yang akan direkrut gitu loh kan. Tidak tertutup kemungkinan kalau Raffi mau misalnya Egy, walaupun dia sudah main di liga luar negeri, bisa aja kalau misalnya tawarannya menarik atau apa, walaupun memang sangat disayangkan ya sebenarnya, tapi ya kita nggak tahu juga bagaimana nanti caranya manajemen klub untuk bisa merayu gitu loh, seperti yang dilakukan Persib kepada Ezra Walian gitu kan, seperti itu. Tadi Bung Heri bilang kayaknya Rans yang akan lebih cepat geraknya nih. Kenapa Bung? Karena Bung Heri ngelihat dana mereka lebih kuat dibanding Persisolo atau gimana Bung? Ya, dana juga, dan manajemen klubnya juga. Saya sempat melihat bahwa manajemen klubnya juga bergerak efektif gitu ya. Dalam hal seperti ini, memanajemeni klub, mereka aktif gitu loh untuk melihat peluang, melihat potensi, pencarian bakat, dan memprediksi ke depannya seperti apa. Dan makanya saya melihat bahwa Rans akan lebih gercep lah gitu kalau bahasa sekarangnya itu, untuk bisa menentukan sikap, menentukan skuad, dan memprediksi ke depannya seperti apa. Oke, menghadapi Liga 1 yang berat. Betul. Ya. Oke, Sobat Forum, demikian prediksi pertandingan final kompetisi Liga 2 antara Rans, Cilegon FC, dan Persisolo. Nantikan prediksi pertandingan lainnya di FK Channel. Jangan lupa subscribe dan like channel FK Communication untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa. Salam FK Sport.